Jemaat Tuhan, puji Tuhan, kita akan kembali mempelajari apa yang sedang kita pelajari. Doa saya biar kita bisa terus memiliki pemahaman yang benar tentang anak Allah. Seperti yang sering katakan bahwa Tuhan memberikan 5 jawatan, memberikan Roh Kudus untuk membawa kita memiliki pemahaman yang benar tentang anak Allah. Baik jawatan, 5 jawatan, Rasul, Nabi, Penginjil, Gembala, Guru diberikan untuk melengkapi kita semua. Salah satunya supaya kita bertumbuh dalam tingkat pemahaman yang benar tentang anak Allah. Karena ketika kita memahami tentang Allah dengan benar, itu menjadi sebuah kekuatan. Yesus datang untuk membawa kita mengerti, memahami, mengenali Allah dengan benar. Roh Kudus diutus, diberikan untuk menuntun, membawa kita pada segala kebenaran. Karena itu pengenalan akan Allah harusnya menjadi prioritas kita. Kita sudah belajar bahwa ketika sangkakala mau ditiup setelah meterai yang ke-7 dibuka, surga sunyi senyap. Dan ketika di Wahyu 8 ayat 13, di sana dikatakan ketika sangkakala yang ketiga, ada teriakan di dalam Wahyu 8 ayat 13, teriakan celaka sebanyak 3 kali oleh burung nasar itu. Dimaksud untuk memperingatkan bahwa 3 sangkakala, yaitu kelima, keenam, ketujuh, akan merupakan hak hukuman yang datang jauh lebih hebat, jauh lebih menghancurkan daripada yang sebelumnya, sangkakala sebelumnya. Hukuman kelima, keenam itu melibatkan kekuatan roh jahat yang mengerikan pada saat itu. Karena itu kita sudah belajar kemarin bagaimana ketika sangkakala kelima itu ditiupkan, maka yang terjadi adalah dari lubang jurang yang sangat dalam itu keluar asap, dan Bapak Ibu tahu dari situ muncul, kita sudah pelajari, belalang-belalang dengan muka yang tentu bukan muka belalang, karena dia punya rambut seperti perempuan, mukanya seperti kayak kuda, dan itu sangat mengerikan karena dia diberikan tugas bukan untuk menghukum apapun, tetapi dia diberikan tugas khusus untuk menyiksa manusia. Saudara tahu bahwa ketika itu manusia ingin mati, tapi maut pada waktu itu lari daripada manusia, sehingga tidak ada orang yang bisa mati pada masa itu. Karena itu kita perlu mempersiapkan diri kita supaya kita luput lepas. Karena ketika situasi antikris muncul, salah satu yang dibutuhkan adalah iman dan ketabahan daripada orang-orang kudusnya Tuhan. Jadi kita melihat bagaimana binatang itu keluar dari lubang jurang maut yang sangat dalam. Dan nama pemimpinnya Abaddon atau Apollyon. Nah, karena itu saya mau katakan kepada kita di perenungan pada pagi hari ini, untuk kita benar-benar Bapak Ibu membangun hidup kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Agar apa? Agar pengenalan kita berpindah dari sekedar pengenalan kita secara agama, secara info. Karena kalau pengenalan kita cuma secara agamawi berdasarkan info-info saja, karena kita menjadi orang Kristen keturunan, saya khawatir bahwa nanti ketika situasi sulit, situasi yang datang ke dalam dunia ini begitu rupa, maka kita akan murtad. Kita bisa pindah agama seperti yang terjadi sekarang. Orang tiba-tiba beralih, dan itu menyedihkan. Kenapa? Karena memang Bapak Ibu tahu bahwa mereka itu pengenalannya cuma sebatas agama. Karena itu saya mau dorong pengenalan kita kepada Allah perlu pindah dari agama kepada sebuah pengenalan yang lebih dekat. Karena kalau tidak, kita cuma agamawi, kita fanatik kepada agama, tetapi kita nggak mengerti. Seperti yang terjadi dengan Paulus. Dulu dia nggak kenal Tuhan secara pribadi. Dia mengenal Tuhan hanya berdasarkan hukum-hukum agama. Dan dia menjadi fanatik, menjadi orang yang radikal, tapi salah. Dan ini yang saya berharap pengenalan kita ini berpindah dari pengenalan agamawi kepada pengenalan secara pribadi. Saya mengambil contoh misalnya Daniel dan Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, kita bersyukur karena di usia 16 tahun mereka dibawa ke Babel, ditawan karena pada waktu itu kerajaan Babel menguasai seluruh dunia. Tapi di Daniel 1 ayat 8, Daniel berketetapan. Dia memutuskan untuk tidak menajiskan dirinya ketika semua orang-orang pintar, orang-orang bijak yang melayani di kerajaan
harus makan anyapan raja, makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, saudara, Daniel berketetapan tidak mau makan. Dia jaga kesucian, jaga kekudusan hidupnya. Dari sini saya melihat Daniel yang usianya masih muda, 16 tahun, bapak mamanya berhasil. Memang di Alkitab tidak pernah diceritakan bapak mamanya Daniel, tetapi konsepnya orang Yahudi, konsepnya orang Israel adalah ketika duduk, ketika berdiri, ketika jalan, mereka disuruh untuk mengajari anak mereka memperkatakan firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan ditulis di jenang pintu, di berbagai tempat, di dinding, firman Tuhan. Dan bukan hanya secara agama diajarkan, tetapi mereka diajarkan secara pribadi. Makanya ketika mereka menghadapi persoalan, mereka dibuang, mereka diangkut sebagai tawanan, mereka memiliki iman yang kokoh. Mereka tidak menyangkal Tuhan, bahkan mereka menjadi solusi, menjadi berkat, menjadi dampak. Kita lihat contohnya ketika Daniel di pasal 6 itu, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca secara keseluruhannya, bagaimana ketika Daniel dengan integritasnya, tidak ada cacat, tidak ada celah dalam bekerja, turun naik raja, dia tetap jadi penasehat. Dan orang-orang pinter di Babel pada waktu itu nggak tahu mau cari celah di mana untuk menjatuhkan Daniel selain dalam masalah ibadahnya, masalah penyembahannya kepada Tuhan, Bapak Ibu. Dan menarik sekali, mereka akhirnya mengeluarkan satu siasat supaya tidak ada orang meminta kepada siapapun kecuali kepada raja. Dan mereka tahu Daniel nggak mungkin menyangkal imannya. Dan Bapak Ibu, kita sama-sama tahu ketika akhirnya Daniel punya kebiasaan sembahyang, beribadah 1 hari 3 kali. Saya mau ajak kita bahwa ibadah kepada Tuhan penting. Jangan sampai kita tinggalkan ibadah gara-gara COVID-19. Ini waktunya kita bangkit. Karena nanti akan ada yang lebih besar, yaitu sangkakala Allah akan berbunyi, dibunyikan, dan 7 bokor juga akan dicurahkan. Saudara lihat, mereka menjebak Daniel, dan betul Daniel didapati sedang sembahyang. Banyak orang datang dan melapor kepada raja. Raja sebenarnya tahu Daniel itu orangnya baik, bagus, punya integritas, tapi dia terjebak dengan dekret surat perintah yang dikeluarkan. Dan Bapak Ibu tahu, Daniel juga tahu ancamannya dibuang ke goa singa. Tapi kita lihat orang yang mengenal Tuhan secara pribadi, dia tahu siapa Allah yang dia sembah, dia tahu siapa Tuhan yang dipercayai, dia santai aja. Sampai akhirnya dia dimasukkan ke lubang singa yang sudah lapar. Dari mana saya tahu? Karena ketika orang-orang atau lawan politik Daniel, orang-orang yang tidak suka sama Daniel, dibuang bersama dengan keluarganya ke lubang gua singa, belum sampai di tanah, itu bukan hanya dagingnya, tulang-tulangnya sudah habis, belum menyentuh tanah. Jadi betapa ganas, betapa dahsyatnya, laparnya singa-singa ini. Tapi ketika Daniel masuk ke sana, dia nggak takut. Justru yang nggak bisa tidur raja. 1 malaman dia nggak bisa tidur. Pagi-pagi benar dia jumpai, dia datang ke gua singa, dia tanya, Daniel hamba Allah yang maha tinggi. Dia kenal. Bagaimana posisi keadaanmu? Dan dia bilang, aman Tuanku Raja. Kalau saudara baca dalam Daniel pasal 6 itu, saudara, bagaimana akhirnya Raja Darius mengeluarkan sebuah perintah bahwa di seluruh jajahannya semua orang harus takut kepada Allahnya Daniel. Kita lihat kenapa disebut Allahnya Daniel. Orang lain sampai tahu tuh Allahnya Daniel luar biasa. Karena itu masalah kita hari ini, apa yang kita alami, mungkin ketakutan, kegalauan, kecemasan, adalah sebuah akibat kegagalan kita dalam mengenali dan mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu saya mau dorong Bapak Ibu untuk kita ayo bertumbuh di dalam pengenalan Allah. Jangan hanya secara agamawi, info, pengetahuan. Banyak orang cerita Tuhan, bisa share-share tentang Tuhan, tapi dia nggak punya pengenalan. Dari mana? Gampang, sederhana. Dia takut. Karena takut adalah salah satu akibat buah di mana kita tidak mengenali siapa Tuhan yang kita percayai. Karena itu, mari berpindah dari mengenali Dia secara agamawi, berpindah kepada mengenali Dia secara pribadi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.